Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Sekarang kita nggak bicara soal preview, kita tidak bicara soal rekor pertemuan. Yang hangat saat ini adalah perangkat pertandingan atau match official pertandingan Irak melawan Indonesia pada laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa, Stadion Keramat, yang selalu menguntungkan untuk timnas Indonesia walaupun kita di laga terakhir melawan Uzbekistan kalah. Saya akan menyoroti perangkat pertandingan yaitu wasit dan juga asisten wasit. Asisten wasit VAR utamanya. Karena ada nama Siva Kompu Udom di daftar match official Irak versus Indonesia. Nama ini lagi bikin kita semua khawatir. Tapi saya akan bicara dulu soal wasit utama yang di lapangan, yaitu Majed Al-Samrani. Wasit asal Arab Saudi ini akan memimpin Irak versus Indonesia. Dia sudah memimpin 3 kali di Piala Asia U23. Tepatnya 2 laga dan 1 laga sebagai asisten wasit keempat. Kebetulan dia juga yang memimpin Indonesia versus Australia. Teman-teman tahu hasilnya 1-0 untuk Indonesia dan kita sempat diganjar penalti. Tapi secara umum, wasit ini cukup baik memimpin pertandingan Indonesia lawan Australia saat itu. Dan dari 2 laga yang dipimpinnya, hanya ada 4 kartu kuning yang keluar. Termasuk saat Korea melawan Jepang. Dia juga memimpin di laga itu. Majid Al-Samrani akan dibantu oleh 2 asisten dari Arab Saudi juga. Kalau ini kita cukup senang. Kita cukup gembira ya, berharap bagus gitu. Karena di laga lawan Australia, dia memimpin dengan bagus. Nah, yang jadi kekhawatiran yaitu masuknya asisten wasit asal Thailand, Sivakorn Pudom, dalam daftar perangkat pertandingan. Kenapa? Dia lagi yang masuk sebagai asisten wasit VAR. Kali ini dia jadi asisten wasit VAR. Asisten wasit VAR ini membantu wasit utama VAR. Biasanya dia ditempatkan di satu posisi khusus untuk memantau tugas khusus gitu di lapangan dan memberikan penilaiannya, lalu memberi masukan kepada wasit utama VAR. Ini juga mengkhawatirkan karena dia sudah berulah atau setidaknya membuat kita marah di 2 laga sebelumnya, melawan Uzbekistan, melawan Qatar. Banyak keputusan-keputusan yang dimulai dari VAR merugikan timnas Indonesia. Sintayong dalam konferensi pers juga menyebutkan bahwa dia berharap AFC memperbaiki kualitas wasit. Karena kalau AFC ingin meningkatkan kualitas sepak bola Asia, dia berharap itu dimulai dari wasit. Itu artinya wasit di AFC U23 memang bermasalah. Utamanya untuk kepada timnas Indonesia. Karena di komentarnya juga dia berharap AFC tidak memihak sebuah negara. Dia berharap AFC tidak membeda-bedakan negara. Sintayong itu yang ngomong di konferensi pers. Pertanyaannya, bagaimana timnas U23 bisa menghindar dari kecurangan akibat mungkin kelicikan dari wasit VAR? Apa yang harus dilakukan oleh timnas U23? Karena itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi kalau terjadi, kita bisa menghindari itu. Caranya yang pertama, ini yang paling penting menurut saya, yaitu timnas U23 harus cetak 2 gol terlebih dahulu. Kalau bisa secepatnya, Indonesia bisa mencetak 2 gol terlebih dahulu. Ini bukan tugas mudah.
cetak 1 gol saja kerap sulit. Tapi yang saya harapkan kita bisa tampil seperti saat melawan Yordania. Saat itu kita bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Ini juga harus diulangi di pertandingan melawan Irak. Thailand bisa melakukannya, walaupun tidak di babak pertama ya. Jepang bisa melakukannya dengan mencetak 2 gol di babak pertama. Saya yakin Sintayong sudah melihat kelemahan Irak dan itu diharapkan bisa dilakukan. Maksudnya apa? Kalau kita sudah mencetak 2 gol lebih dulu, kita bisa main lebih tenang. Dan misalkan ada kecurangan lagi terjadi dan berbuah gol, kita masih unggul. Dengan kondisi ini mental kita lebih baik dan bisa menjaga kemenangan. Cara pertama ini yang paling penting menurut saya, yang harus dilakukan oleh Timnas U23. Setelah itu berlanjut ke cara kedua, yaitu lakukan pelanggaran sejauh mungkin dari kotak penalti. Nah, ini terusan dari cara pertama. Setelah kita unggul, kita harus bermain safe. Ini bukan berarti kita tidak berani melakukan tackle-tackle ya untuk menghentikan pergerakan lawan, bukan berarti begitu. Tapi sebaiknya aksi-aksi itu sudah dilakukan sejak di tengah. Kita punya 2 gelandang bertahan yang bagus. Nathan dan Ivar bisa melakukan itu. Saya yakin keduanya sangat siap. Dan misalkan berbuah kartu kuning ya, mau bagaimana lagi. Tapi diusahakan bisa melakukan tackle bersih. Dan jauh dari kotak penalti. Ini maksudnya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan seperti penalti lah. Atau tendangan bebas dekat kotak penalti. Karena berkaca dari kejadian saat lawan Qatar dan juga Uzbekistan, ini terjadi 2 gol terjadi karena tendangan bebas dari titik penalti juga. Jadi setelah cara pertama, cara kedua ini yang harus dilakukan oleh para pemain Timnas U23 agar bisa terhindar dari kecurangan VAR yang menyebabkan kekalahan atau kegagalan di perebutan tempat ketiga ini. Sedangkan cara ketiga, setelah kita berhasil melakukan cara kedua, yaitu pantau atau matikan secara khusus bintang utama Irak, Ali Jassim. Ali Jassim ini paling dominan di Timnas Irak. Dialah yang membawa Irak sampai sejauh ini, hingga ke perebutan tempat ketiga. Kalau dia bisa diredam, saya yakin pemain-pemain Irak lainnya tidak bisa berbuat banyak. Ali Jassim adalah jagoannya di Irak. Dan dia sudah mencetak 3 gol dan 2 assist. Saya yakin peran ini bisa dilakukan dengan baik oleh para bek dan juga gelandang bertahan Timnas Indonesia. Australia bisa, mengapa Irak tidak bisa gitu ya. Saya yakin kualitasnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan Yordania. Maka itu kesempatan emas ini harus dilakukan. Matikan para pemain bintang mereka. Ada juga beberapa pemain yang cukup menonjol seperti bek berpostur tinggi. Zaid Tashin ya. Zaid Tashin ini postur tinggi 150. Nah, ini harus diwaspadai, mungkin dia akan melakukan overlapping atau saat bola-bola mati dia ada di kotak penalti. Harus dijaga. Dan juga ada Saldun, fullback mereka, fullback kanan. Ini beberapa pemain berbahaya di Timnas Irak U23. Itu 3 cara yang harus dilakukan oleh Timnas U23 agar terhindar dari kecurangan VAR. Saya berharap tidak terjadi kecurangan-kecurangan lagi atau hal-hal yang membuat kita geleng-geleng kepala, karena diharapkan pertandingan berjalan mulus, fair. Tapi yang ditakutkan ada konspirasi khusus yang ingin
membuat Indonesia kesusahan. Padahal kita butuh secepatnya menyegel tiket ke Olimpiade, di mana kita sudah ditunggu negara-negara kuat seperti Maroko, Argentina di Olimpiade Paris yang berlangsung 24 Juli nanti. Jangan sampai kita berlanjut ke playoff terlalu lama. Nanti mengumpulkan pemainnya juga susah lagi. Jadi kita harus selesai saat melawan Irak. Demikian ulasan saya, teman-teman. Bersama saya, Depri Saipullah. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.